Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama pada malam hari ini panjatkan ya puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada malam yang penuh berkah ini, Allah mempertemukan kita saling bertatap muka untuk saling nasihat menasihati. Dan nasihat menasihati adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termuat dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga. Dan orang yang saling nasihat menasihati, senantiasa dia saling nasihat menasihati, maka kita termasuk orang-orang yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini kita sama-sama hadir ya dengan niat yang ikhlas, kita niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat, sahabiat, dan kepada seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua yang ada pada pertemuan kali ini adalah di antara pengikut setia beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ana akan menyampaikan materi yang telah diamanahkan ya. Ada 3 riwayat ya judul materinya. Ini riwayat pertama dari yang menghubungi, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu. Di player tidak ada jika Ramadan ini ya, tapi jika ini. Tadi tahun ini. 3 riwayat. Sama tapi beda-beda dikit teksnya. Kalau dalam hadis kan gitu ya, beda dikit, lain riwayatnya lain. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam materi ini ada 3 yang disampaikan sama ketua yang menghubungi, yang harus Anda sampaikan. Yang pertama itu, apa sih kemuliaan dari bulan Ramadan ini? Artinya keistimewaannya apa? Keutamaannya apa? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kiat meningkatkan amalan serta tip agar kita istiqomah. Nah, ini poin yang sangat inti, nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian terakhir adalah muhasabah aktivis dakwah kampus di bulan Ramadan ya. Ini luar biasa banyak ya. Ana cuma tulis judulnya aja ini. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ya atau keistimewaan atau kemuliaan dari bulan Ramadan ini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang insyaallah pada kesempatan kali ini ana akan menyampaikan 4 ya yang paling pokok. Yang pertama itu, Ramadan ini mulia, Ramadan ini istimewa karena pada bulan inilah Al-Qur'an diturunkan. Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil akhir nanti. Kalau nabi-nabi dulu kan mukjizatnya luar biasa ya, tapi tidak seluar biasa Al-Quran. Al-Quran ini kan pedoman hidup ya, yang tidak akan lekang oleh waktu dan zaman. Tempat semuanya sama dan tidak pernah berubah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya ayat 100 yang ke-85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an.
Nah, ini yang turun petunjuk, pedoman hidup, pedoman beragamanya kaum muslimin. Yang ini diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya ketika malam Lailatul Qadar. Malam yang khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah seorang mufassir, salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Beliau ini sahabat muda ya, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih muda. Namun beliau ini adalah orang yang sangat alim, penerjemah Al-Qur'an, pokoknya ahli tafsir lah seperti itu. Beliau mengomentari ayat ini ya. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Diturunkannya kemana? Ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang pertama. Diturunkan ke situ dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, itu berdasarkan waktu dan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun beliau berdakwah, 13 di fase Makkah dan 10 di fase Madinah. Kemudian selesai wafat beliau di umur yang ke-63. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini mulia karena di dalam bulan ini di situ diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa, kitab ini tidak ada distorsi hingga saat ini. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain, sudah didistorsi, sudah dilakukan perubahan-perubahan oleh penganutnya sehingga ya tidak otentik yang sekarang Injil itu. Bermasalah seperti itu, banyak tambahan-tambahannya dari pihak gereja. Nah, itulah kenapa kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya dianjurkan, bahkan sangat ditekankan untuk memperbanyak tilawatil Quran di bulan ini. Karena kenapa? Bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Makanya disuruh kan sampai-sampai para ulama itu diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mempunyai kitab namanya Lataiful Ma'arif ya. Di situ beliau menyebutkan banyak riwayat ya. Salah satunya beliau menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab Syafi'i ya, dan Indonesia adalah mazhab Syafi'i ya. Beliau dalam bulan Ramadan itu menghatamkan ya Al-Qur'an itu sebanyak 60 kali. Oh, ini kalau kita pakai akal kita tidak masuk akal. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Antum punya tilawah ya 30 juz di HP antum putar ya 2 kali khotam itu. Kira-kira bisa nggak satu hari itu dia selesai mati HP antum? Itu panjang itu teman sekalian. Tapi Imam Syafi'i 2 kali dalam sehari khotam. Kalau 60 kali dia khotam. Kalau kita pikir pakai akal nggak bisa. Inilah yang namanya karomah. Waliullah beliau kan, wali Allah di muka bumi. Ini baru benar namanya waliullah, bukan yang bisa tiba-tiba dia sholat di Mekah tapi jasadnya di Lombok misalnya, bukan itu ya, atau bisa terbang atau kebal, bukan itu. Ini yang namanya karomah, bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kita kan berat itu 3 kali khotam aja. Gimana perjuangannya, berat itu 1 bulan. Alhamdulillah ya kalau kita bisa 3 kali khotam ya, atau 1 kali lah dulu. Luar biasa juga itu kan, berarti sehari 1 juz itu. Dan itu kan mungkin bisa ya kita 1 juz atau lebih dari itu. Tapi bisa nggak istiqomah dari pertama sampai akhir? Nah itu masalahnya. Kalau bisa istiqomah 1 juz kan selesai. Tapi misalnya sekarang 1 juz, besok setengah, besoknya 2, oke tertutupi. Besoknya lagi 2 halaman misalnya karena sibuk. Kan belum tentu bisa kan. Tapi kalau 1 juz baru bisa. Apalagi kayak Imam Syafi'i 60 juz. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita harus memperbanyak baca Al-Qur'an ya. Kemudian mentadaburinya, memahami makna-maknanya, dan kita baca terjemah atau kita baca tafsirnya. Agar tidak sekedar kita membaca tapi tanpa makna.
Tadi kan dibacakan di akhirnya itu ulul albab. Nggak bisa kita jadi ulul albab ya kalau yang kita baca itu tidak ada yang bisa kita ambil ibroh hikmah. Kita bisa tadabbur itu kan dengan kita baca terjemah dan baca tafsirnya, baru bisa tadabbur, merenungkan, memahami seperti itu. Kalau cuma lihat teksnya kan tidak bisa, karena kita belum paham bahasa Arab seperti itu. Dalam hadis yang sahih ya dari Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi athri amsalha." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yakni Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali kebaikan. Ini di waktu yang normal ya, bukan di Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan saat itu satu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sementara di bulan Ramadan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini qala Allah taala, ada qala Allahnya ya. Nabi SAW menyampaikan hadis tapi ada qala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi namanya. Allah dalam hadis qudsinya mengatakan kullu amali bani Adam lahu, sesungguhnya setiap amal anak Adam itu, amal kita ini untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, kecuali saum. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku sendiri akan memberikan ganjaran. Nah, para ulama yang mensyarah hadis ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, itu menyebutkan bahwasanya ini luar biasanya puasa di bulan Ramadan ya. Dia spesial, berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Amal kita ini tidak terhingga nanti, tergantung sejauh mana sesuai dengan sunnah kita dalam menjalankan puasa dan sejauh mana keikhlasan kita. Maka dia tidak akan ada batasnya, pahala kita tergantung sejauh mana tingkat mutabaah kita mengikuti sunnah dan sejauh mana keikhlasan kita. Nah, karena dia istimewa puasa ini dan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, penghulu dari 11 bulan yang lainnya, bahkan lebih mulia daripada 4 bulan haram ya, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu kan bulan haram ya, yang mulia. Ada amal-amal yang utama di situ, tapi di atasnya inilah yang paling mulia, pemimpinnya. Seperti dalam seminggu itu Jumat adalah pemimpin hari, dia yang paling mulia. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan ibadah puasa ini adalah rukun Islam dan dia adalah istimewa, amal istimewa, maka tersebab keberkahan itu pula lah, maka amal yang lain pun menjadi berlipat ganda pahalanya. Ini penjelasan para ulama ya. Jadi pahala kita di bulan Ramadan ini terhadap amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan jauh dibanding hari-hari sebelumnya, sebelum Ramadan. Tilawatil Quran, kemudian infak, sedekah, kemudian kita tilawatil Quran dan seterusnya, itu jauh lebih tinggi dibanding dengan hari-hari di luar hari Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita maksimalkan ya bulan ini untuk kita memperbanyak tilawatil Quran. Nah, tentu ini ya, tilawatil Quran ini sesuatu yang sangat berat kalau kita tidak terbiasa. Ibarat antum kalau tidak terbiasa baca buku itu tidur bawaannya. Begitu juga Al-Quran. Bahkan kalau kita tidak kuat baca Al-Quran ya, merasa cepat bosan, itu kotor hati kita, ini kata Utsman bin Affan. Ada yang salah, kita banyak dosa seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian pada malam yang tersisa ini ya dari Ramadan ini kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tilawatil Quran ya. Tentu ini nasihat terutama untuk diri ana pribadi ya, kemudian untuk kita semua ya. Ya, karena berkata-kata itu kan mudah. Memahami ilmu itu mudah, kemudian menghafalnya mudah, tapi mengamalkan apa yang telah kita tahu itu kan itu yang susah.
Sementara dalam pepatah Arab kan terkenal sebuah ungkapan, al ilmu bila amalin kasajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal itu kan seperti pohon tanpa buah. Apa jadinya antum nanam mangga di depan sekret ini tapi tidak mengharapkan buahnya? Kan sia-sia. Masa jadi tanaman hias sampai besar kan? Merepotkan itu. Sampah seperti itu. Pasti antum suatu saat ketika musim mengharapkan dia juga berbuah gitu. Nah, kita juga seharusnya setelah kita mengetahui bahwa ternyata kita dianjurkan oleh para ulama ya, oleh hadis-hadis untuk memperbanyak tilawatil Quran, maka kita jalankan. Ya, tentu ini sekali lagi ya mudah berkata-kata termasuk Anda, tapi pas mengamalkan itu berat. Tapi kita saling nasihat menasihati, mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Nah, itu yang pertama teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini anak singkat-singkat ya. Yang kedua adalah pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, ini dalam riwayatnya berbeda-beda redaksinya ya. Ana bawakan yang Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang pertama, ketika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, ini kata para ulama memiliki beberapa penjelasan ya ketika mengomentari hadis ini. Ada yang memaknainya secara zahir, ya maksudnya diikat setan itu. Kemudian maksudnya pintu surga dibuka, ya dibuka. Kemudian ditutup pintu neraka, ya ditutup secara zahir. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Ada juga yang memahaminya dengan makna yang lain, seperti yang dipahami oleh Imam Al-Qadiyat namanya rahimahullah. Beliau ini salah satu ulama dari mazhab Maliki. Nah, ungkapan beliau ini dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ya. Nah, di dalam Syarah Sahih Muslim ini beliau mengutip ungkapan Imam Al-Qadiyat yang di mana Imam Al-Qadiyat ini mengomentari hadis yang Anda baca tadi. Beliau mengatakan maksud dari bahwasanya pintu surga itu dibuka itu maksudnya adalah di bulan Ramadan kita ini diberi kemudahan, kecenderungan hati kita dimudahkan untuk berketaatan, terutama untuk menjalankan puasa dan qiyamul lail, yakni sholat tarawih. Itu dimudahkan. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita lihat fenomena di bulan Ramadan ya, ada orang yang jarang di luar bulan Ramadan itu ke masjid, tiba-tiba bisa dia ke masjid. Ya, kenapa seperti itu? Ya itulah penjelasannya. Karena ya pintu surga dibuka. Itu makna makna yang dipahami oleh Imam Al-Qadiyat. Kemudian yang kedua, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Kata Imam Al-Qadiyat maksudnya adalah kita diberi ya kecenderungan, dimudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Berbeda kondisi rohani kita ya, lebih baik dibanding bulan-bulan yang lainnya. Seolah karena hadirnya Ramadan semua orang berpuasa, kemudian setiap malamnya ada qiyamul lail, yakni sholat tarawih, witir, dan bahkan ada yang tadarusan seperti itu. Jadi suasana ibadah setiap hari selama sebulan. Jadi itu juga mempengaruhi diri kita ya. Makanya kan kalau kita lihat ya, seawam-awamnya orang ya, atau sesering-seringnya di luar Ramadan dia telat sholat atau mungkin juga berani meninggalkan sholat, tapi ketika Ramadan ini pasti mereka semua berpuasa, pasti itu. Itulah diberikan kecenderungan kita, dimudahkan. Oleh karena itu, karena kita dimudahkan pada bulan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah. Karena hati kita dicondongkan kan untuk berketaatan. Jadi kita manfaatkan momen ini. Karena belum tentu ya Ramadan tahun berikutnya 1443 Hijriah kita sampai di situ usia kita, belum tentu. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuju zalik. Ini kata Nabi SAW ya. Beliau mengatakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi itu.
Tapi jangan jadikan patokan ini 60 sampai 70. Kan saya masih belum 30. Berarti dong masih jauh. Enggak. Kan ajal itu sangat dekat ya. Batas itu, ajal itu kan batas artinya. Kita kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa umur kita, berapa usia kita. Kalau sudah sampai usia itu ya meninggal kita. Nah, masalahnya sekarang kan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Yang jelas dia dekat. Kematian itu dekat. Disembunyikan, dirahasiakan agar kita ya tetap bersemangat dalam beramal solih. Nah, bayangkan sekarang ya, misalnya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sebagaimana tema ini. Bayangkan, pasti kita akan berusaha untuk sebaik-baik mungkin kan. Kalau itu hadir, bisa kita hadirkan bayangan bahwa jangan-jangan besok saya meninggal dunia gitu kan. Tidak sampai. Antum hadirkan bayangan itu. Kan para ulama dulu kenapa dia bisa semangat ibadahnya ya, semangat dalam berdakwah, semangat dalam qiyamul lail itu karena mereka bisa menghadirkan suasana ngerinya azab di neraka besok itu. Karena mereka kan paham, orang Arab paham dengan Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat ancaman azab yang pedih neraka ya, neraka wail dan seterusnya, neraka jahanam tuh mereka seperti terbayang. Imajinasinya benar-benar bagus lah seperti itu, masih jernih lah otaknya. Nggak kayak kita sekarang banyak rusak sama TikTok kan. Ya nggak bisa berpikir kita ini mungkin susah kita ini. Kalau antum pernah baca ya, di UIN biasanya banyak ya buku-buku filsafat. Itu kan ada ungkapan yang sangat terkenal ya. Di buku-buku filsafat tuh yang dikutip oleh para penulis ya. Al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu kan hewan yang punya akal, hewan yang berpikir. Nah, kita itu bisa lebih jelek dari hewan kalau akal ini kita tidak fungsikan untuk tafakkur, merenung, tadabbur. Kan banyak orang ya yang dia muslim tapi jauh dari tuntunan agamanya, tuntunan Islam, jauh seperti itu. Baik dari cara dia bersikap, cara dia beribadah, cara dia menjalani hidup di luar tatanan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu nanti jadinya bisa lebih jelek dari hewan gitu. Kita itu menjadi mulia kalau kita memfungsikan akal kita ini untuk berpikir, untuk mengambil apa yang baik dan membuang yang buruk untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Dan akal kan bukan sumber hukum ya. Itu kenapa filosof tuh banyak tersesat gara-gara itu. Sumber kebenaran tuh berdasarkan akal ya. Sampai-sampai dalam memahami akidah kan tersesat itu. Kalau akal itu puncaknya adalah miring. Ini puncaknya akal itu gila. Iya kan, puncak dari itu kegilaan nanti. Tidak bisa, misalnya nanti ujung-ujungnya Allah ya diteliti menjadi objek dari filsafat itu kan rusak nanti. Ujung-ujungnya nanti siapa yang menciptakan Allah? Aduh, rusak sudah kalau gini. Tidak bisa terlalu dalam kita, rusak. Kenapa kemudian teman-teman banyak sebagian ya, kadang ketika belajar filsafat itu mungkin karena saking mendalamnya tidak mau sholat, ada itu banyak kasusnya. Temen Nana dulu cerita ya, alumni IAIN sebelum menjadi UIN, ya. Istri Ana juga kan alumni IAIN ya. Itu bercerita ya sampai sering seneng debat, itu udah enggak mau sholat gara-gara filsafat. Filsafat itu kan dipelajari sebenarnya tujuan awalnya itu ya, kalau antum baca ya kapan dia mulai diajarkan di Indonesia, kenapa diajarkan di Mesir, dibuat fakultas tersendiri ya di Mesir, di Al-Azhar Kairo itu. Kalau kita lihat baca-baca sejarah ya, tujuannya itu adalah nanti untuk menghalau sekiranya ada orang yang berpemikiran seperti itu tujuan dipelajari. Tapi sekarang orang malah dia yang tersesat, terjerumus nggak bisa. Ini ibarat dia mempelajari tentang bid'ah dan syirik, tapi dia yang berbuat bid'ah dan syirik. Seharusnya kan kita pelajari bid'ah untuk dihindari. Kita mempelajari keburukan bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita agar bisa menghindari. Tapi itu kadang salah ya. Nah itu teman sekalian, manfaatkan ya. Oleh karena itu, antum sebagai aktivis dakwah kampus ya di UIN Mataram, ya manfaatkan ya waktu-waktu ini untuk banyak tilawatil Quran. Ya, kalau mungkin masih terasa berat ya,
cari motivasi ya dengan baca buku atau tonton kajian online. Biar antum semangat. Karena nggak bisa dipaksakan. Kalau antum mentok misalnya sehari ya 1 juz mentok, sudah itu sudah semangatnya luar biasa. Ya itu sudah, nggak perlu lihat orang lain yang misalnya bisa 3 juz ya. Ya masing-masing kita akan dimudahkan ya untuk apa kita diciptakan. Kullu muyassarun lima khuliqalahu dalam hadis yang sahih. Setiap kalian dimudahkan untuk kepada tujuan kalian diciptakan. Kalau memang kita ya ditakdirkan menjadi orang yang baik, orang yang solih ya, orang yang memang nanti jadi hafizul Quran, dimudahkan kita untuk hafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, antum misalnya ada di sini ditakdirkan menjadi seorang gubernur, antum akan dimudahkan untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Dimudahkan antum jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahu antum Ustaz Naufal ya? Ahmad Naufal LC ya. Itu dia pernah ngobrol sama Ustadz siapa namanya ya? Penerjemah di Masjidil Haram. Ustadz siapa namanya? Ustadz Ahmad Musyaddad, ya, Dr. Ustadz Ahmad Musyaddad ya. Beliau pernah ngobrol lah seperti itu. Kata Ustadz Naufal, antum nih bagus sekali nasibnya katanya. Maksudnya bisa jadi penerjemah di Masjidil Haram, tinggal di sana, besar gajinya itu. Kemudian beliau menjawabnya dengan hadis tadi, kullu muyassarun lima khuliqalahu. Maksudnya memang kita diciptakan akan dimudahkan kita kepada apa tujuan kita diciptakan itu. Kalau memang antum nanti ditakdirkan ya menjadi seorang guru besar, profesor, antum akan dimudahkan jalannya sama Allah SWT. Dengan mungkin nanti langsung dapat S2, kemudian S3. Atau memang antum ditakdirkan punya istri 4, dimudahkan jalannya nanti. Walaupun istri antum yang pertama keras melarang, itu akan dimudahkan. Nggak bisa, kalau memang takdir antum ke situ. Nggak bisa, akan dihalangi sudah. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada bulan Ramadan ini terdapat malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Dalilnya adalah ya surah Al-Qadar ayat 1 sampai selesai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kata Allah SWT dalam ayat ini, sungguh kami telah menurunkannya, yakni anzalnahu fi lailatul qadar, yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini Pak, kata para mufassir ya, kalau bunyi kalimatnya seperti ini dalam Al-Quran, wa ma adraka ma. Banyak ini antum lihat di juz amma ya. Wa ma adraka ma. Wa ma adraka mal qari'ah dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ditanyakan itu sangat penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini menunjukkan belum mungkin. Memang kalau dipotong-potong tuh kadang lupa ya. Harus samu-samu. Lebih baik daripada 1000 bulan, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi 1000 bulan itu dihitung ya. Kalau kita hitung itu 83 tahun lebih. Nah, jadi kalau kita mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar ini, kita di situ beribadah maksimal, maka itu ibadah tersebut yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada kita beribadah lebih dari 1000 bulan, yakni kalau dikonversi 83 tahun lebih. Ada enggak? Kan kita belum tentu umur kita 83 lebih. Tapi itulah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW ya. Kita tidak panjang umurnya sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang mendekati 1000 umurnya. 1000 tahun, 900-an lebih itu kan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi pengikutnya selama beliau berdakwah itu kan bisa dihitung dengan jari. Nah, itu ya mungkin karena panjang umurnya banyak ibadahnya. Tapi kita ini singkat-singkat umurnya tapi istimewa. Kenapa istimewa? Karena di diskon ya, banyak diskon-diskonnya. Kayak ini kan bulan Ramadan ini bulan pesta diskon. Diskon itu kan misalnya antum belanja di Shopee, barang yang mahal diskon 80%. Antum dapatkan dengan harga yang murah.
Nah, di Ramadan ini kan amal yang sama kita lakukan di luar bulan Ramadan, tapi pahalanya besar. Kita mendapatkannya dengan cara yang mudah. Itu maksudnya kan? Diskon jadinya kan? Masa antum tidak memanfaatkan diskon ini? Sebagaimana kita memanfaatkan diskon ya di Shopee atau Lazada atau Tokopedia atau Bukalapak ya, kalau di akhir tahun biasanya itu gratis ongkir 0 rupiah. Atau ada momen-momen tertentu, misalnya setiap bulan kayak Shopee kan ada gratis ongkir. Pasti yang sering belanja di situ memanfaatkan dengan baik momen-momen tersebut untuk belanja. Nah, kita dalam masalah agama tentu harus lebih bersemangat. Jangan sampai urusan dunia kita bersemangat tapi urusan akhirat kita loyo. Karena bekal kita besok pulang menuju akhirat itu ya ini amal solih. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita semangat ya beribadah, terutama nanti di 10 malam yang terakhir. Kemudian Lailatul Qadar itu kan disebutkan dalam hadis di malam-malam yang ganjil. Disebutkan pula, dispesifikkan, dikerucutkan ya, malam 27. Tapi kata para ulama ya, agar lebih aman, agar kita tidak kecolongan